demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 atau 24 tahun yang lalu. Kejadian tersebut lalu dikenal dengan tragedi Trisakti, karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dalam meredakan demonstrasi para aktivis waktu itu mendapat sorotan dan hingga kini keadilan bagi keluarga korban tragedi Trisakti pun masih dinanti. Akibat kejadian tersebut membuat perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya, serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas, bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Dilansir dari Kompas.com, tanggal 12 Mei tahun 2020, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Trisakti adalah rangkaian dari aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi tersebut semakin terbuka menyusul pengangkatan Soeharto menjadi presiden untuk ke-7 kalinya lewat sidang umum MPR pada tanggal 10 Maret tahun 1998. Para aktivis menilai jika pemerintahan Orde Baru telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, hingga menyeret negara ke dalam krisis moneter. Sehari setelah tragedi Trisakti pada tanggal 13 Mei tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Mudenten Murtejo mengumumkan mahasiswanya yang tewas ketika mengikuti demonstrasi. Mudenten menyebut jika terdapat 6 mahasiswa yang tewas sewaktu berada di dalam kampus akibat berondongan peluru yang ditembakkan aparat. Salah satu tembakan tersebut juga berasal dari Jalan Layang Grogol, Grogol Flyover. Dalam jumpa pers yang dilakukan, pihak Universitas Trisakti menyebutkan ada 6 korban tewas. Namun dipastikan bahwa 4 di antaranya adalah mahasiswa Trisakti. 1. Lang Mulia Lesmana, Fakultas Arsitektur Trisakti, Angkatan 1996. 2. Hafidi Alifidin, Fakultas Teknik Sipil Trisakti, Angkatan 1995, mengalami luka tembak di kepala. 3. Heri Herianto, Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin Trisakti, Angkatan 1995, mengalami luka tembak di punggung. 4. Hendriawan, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Trisakti, Angkatan 1996, mengalami luka tembak di pinggang. 5. Vero dan yang terakhir nomor 6, Alan Mulyadi. Selain dari korban yang tewas, terdapat puluhan mahasiswa lainnya yang menderita luka berat dan ringan. Kronologi kejadian dilansir dari Kompas.com. Tanggal 7 Juli tahun 2021, pada awal tahun 1998 perekonomian di Indonesia terganggu akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara. Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian melakukan negosiasi dengan polisi terkait aksi tersebut. Pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa bergerak mundur dengan diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Akibatnya, para mahasiswa tercerai-berai karena panik. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Karena aparat tidak berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Selain tembakan yang dilakukan aparat keamanan di hadapan para mahasiswa, juga terdapat tembakan yang berasal dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban dan dipastikan bahwa 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Setelah tragedi Trisakti yang mengakibatkan beberapa korban tewas,
pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada saat satu korban yang bernama Heri Hertanto ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Tim pencari fakta ABRI yang mengungkapkan hasil yang sama ketika melakukan otopsi pada korban. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Dibio Widodo membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa nahas tersebut. Sampai saat ini, misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi tanggal 12 Mei tahun 1998 ini dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nama 4 mahasiswa itu diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti, Nagrak, dan Bogor.